Assalamualaikum, marilah kita mulai sesi ketiga kajian kitab Al-Awamil bersama Ustadz Agus Jamaluddin. Tafadhol Ustadz dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Para sahabat sekalian, seperti biasa sebelum kita ngaji, kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan untuk musannif kitab Imam Al-Jurumi, kemudian Syekh Nawawi Tanha, Syekh Nawawi Mandaya, kemudian untuk guru-guru kita dan tentu saja untuk kedua orang tua kita, al-hadiniyah wa kunatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil musannif wa ila hadratil awwalin rahmatin yang musyaffiqan wa sahbina hadiyatul malikatul malahi wa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada kesempatan pertemuan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang milafis sama'i yang kedua, ya. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang amilafis sama'i yang ke-1, karena kita akan bahas tentang amilafis sama'i yang kedua. Lagi saya selalu mengingatkan bahwa amil dalam ilmu nahwu menurut Imam Dirjani, ya, itu ada 100, kemudian terbagi dua, ada amil lafdi, ada amil maknawi. Kemudian amil lafdi terbagi dua, ada amil lafdi sama'i dan amil lafdi qiyasi. Amil lafdi sama'i jumlahnya 91 amil, amil lafdi qiyasi 7 amil, amil maknawi 2 amil. Kemudian amil lafdi sama'i yang 91 amil itu dikelompok-kelompokkan menjadi 13 bagian. Nah, ini adalah kelompok kedua dari amil lafdi sama'i. Ini teksnya, teks dalam kitab Amil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bil ulumi fil dharain amin ya rabbal alamin. Anna usani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabaru. Anna usani utai warna amil lafzi samai. Asani kang kapindo hurufun iku pirang-pirang huruf tansibu kang nasabakeun ya huruf al isma ing isim wa tarfa'u lan ngaropakeun ya huruf al khabaru ing khabar. Wahya lan utai ya huruf sittatu ahrufin iku 6 pirang-pirang huruf. Wa anna wa kana walakinna walaita wala'ana. Ini terjemahnya tinggal baca doang, ya. Jadi bagian yang kedua dari amil lafzi sama'i itu adalah, itu bagian, ya. Asani yang kedua dari amil lafzi sama'i yang 13 bagian itu adalah bentuknya kalimat huruf, ya. Bentuknya kalimat huruf yang menasabkan ngamalnya nih, ya. Yang ngamalnya itu menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khobarnya. Jumlahnya ada 6. Wahya sitatu harufin, jumlahnya ada 6 huruf. Inna, wa anna, wa kana, wa ka'ana gitu, ya, bukan makan. Inna, wa anna, wa kana, wa lakina, wa laita, wa la'am. Jadi ya ada ininya. Ulangi lagi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Enam tsani utawi warna amil lafzi sama'i kang kapindo hurufun iku pirang-pirang huruf tansibu kang nasabakeun ya huruf al isma ing isim wa tarfa'u lan ngarafakeun ya huruf al-fadl. Mahya lan utai iya huruf
sitatu ahrufin. Sitatu ahrufin itu kira-kira huruf inna siji lapan inna wa ana lan lapan anna wa ka'anna lan lapan ka'anna wa lakina lan lapan lakina wa laita lan lapan laita wa la'ala lan lapan la'ala. Jadi annau itu bagian. Annau bagian. Astani yang kedua dari amil lafzi samai. Bentuknya kalimat apa? Huruf pun kalimat huruf. Dan sibuk yang menasabkan kalimat huruf tersebut al-isma kepada isim ya. Waterfau dan merupakan kalimat huruf tersebut al-khobar kepada khobar. Jumlahnya ada berapa? Wahya sitatu ahrufin. Jumlah hurufnya itu sitatu ahrufin ada 6 huruf. Inna wa anna wa ka'anna ini nggak ada hamzahnya ya. Walakinna walaita wala'anna. Di bawah ini jelas nih. Yang di bawah. Itu ya, sederhana kan? Nah, sekarang kita ke berikutnya. Contoh kalimat. Seperti ketika ada kalimat jumlah ismiyah ya. Seperti dapat Zaidun Qa'imun. Zaidun kan dibacanya rofa karena jadi mubtada. Sedangkan lapan Qa'imun itu khobarnya. Zaid adalah orang yang berdiri. Utawi ki Zaid iku wong kang ngadeg. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, ketika lapat Zaidun Qa'imun ini kemasukan inna ya atau anna, maka lapat Zaidun yang tadinya Zaidun yang dibacanya menjadi inna Zaidan Qa'imun. Karena namanya tadi apa? Ngamal amilab sama yang kedua itu adalah tansibul isma, isimnya dinasabkan, watar pohol khobar dan khobarnya diropakan. Zaidun Qa'imun tadinya Zaid jadi mubtada, Qa'imun jadi khobar. Ketika kemasukan inna Zaidan Qa'imun dibacanya ya Zaidan menjadi isim inna, Qa'imun jadi khobar inna dibacanya rofa, Zaidan jadi isim inna dibacanya nasab. Misalnya dalam Al-Quran, innallaha alimun bidzatis sudur, gitu ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha dibacanya karena lafaz Allah itu menjadi isim inna gitu. Nah, ini i'rabnya. Inna Zaidan imun. Ketune ki Zaid imun iku wong kang ngadeg. Inna huruf taukid, huruf nasab. Nama inna tansibul isma wa tarfaul khobaro. Manasabkeun ing isime wa tarfaulan ngaropakeun ya inna al khobaro ing khobare. Zaidan iku dari isim inna kudu nasab alam nasabne mata dohir ko imun jadi khobar inna kudu rofa alam tropane rumadun ya. Inna huruf nafin huruf nasab huruf taukid tansibu wa tansibul isma wa tarfaul khobaro. Jaidan ismu inna mansubun biha. Ya lapan jaid itu isim inna mansubun dinasabkan biha oleh inna. Imun itu khobat inna marfu dirofakan biha oleh inna. Itu saja ya. Jadi setiap kalimat yang aku masukkan 6 huruf ini ya. Inna, anna, ka'ana, lakina, laita, wala, ala. Inna, anna, ka'ana, lakina, laita, la, ala. Itu supaya hafal cepat mah. Inna, anna, ka'ana, lakina, laita, la, ala. Namanya apa? Tansibul isma wa tarfaul Omaro dalam kitab Amil ini masuk ke Anausani ya. Nah ini contoh i'rab, contoh kalimat yang lain ya.
contoh kalimat yang lain yang ada dalam ambil lapis sama yang kedua ini. Yang pertama, ini coba dilatih aja baca ya. Nah, kalau ini sudah bisa dilatih atau dibaca, eh, mudah-mudahan nanti terbiasa gitu ketika menghadapi kalimat yang seperti ini, kita tidak salah lagi membacanya. Eh, ini kata tadi sudah ya, inna zaidan ko imun. Inna zaidan ko imun. Sesungguhnya Imam Zaid itu orang yang berdiri. Artinya ya. Nah, yang kedua, balagoni, ana ya ini contoh yang ana. Balagoni, anna zaidan ko imun asal zaidun ko imun kemasukan ana. Balagoni zaidun ko imun asalnya. Masukkan ana. Balagoni, anna zaidan ko imun. Nah, ini ya taukid itu memperkuat Zaidun ko imun itu Zaid itu orang yang berdiri, tapi kalau dengan anak Zaid itu benar-benar orang yang berdiri, gitu. Ya. Jadi eh, ininya itu maknanya itu di taukid memperkuat pembicaraan. Sama anak juga. Ketika innallaha sami'un bidatis sudur itu memperkuat sesungguhnya betul-betul gitu ya bahwa Allah itu mendengar apa yang ada dalam hati kita. eh Kemudian ka'anna itu maknanya seperti ya. Kalau dalam kitab tafsir itu kitab tafsir, dalam kitab tafsir itu eh, pertama li takkid ya, li takkid. Misalnya dalam Al-Qur'an itu innallaha ghafurur rahim. Inna rabbi latifun liman yasha. Kemudian inna awlan nasi bi Ibrahim ya. Kalau ka'anna, ka'anna itu maknanya litasbih. Seperti ya. Ka'anna itu litasbih. Makna tasbih itu adalah musyarakatu amrin li amrin li amrin. Bersekutunya suatu perkara kepada suatu perkara yang lain dalam satu perkara gitu ya. Karena Zaidan Asadun. Jadi menyerupakan Ki Zaid kepada Asad itu adalah macan gitu ya. Menyerupakan Ki Zaid kepada macan dalam satu hal, dalam satu perkara. Karena Zaidnya misalnya pemberani, kalau ngomong, paling hebat ngomongnya. Ketika disuruh berantem paling duluan gitu ya, pemberani. Makanya Zaid itu diserupakan kepada macan. Ya, jadi menyerupakan Zaid kepada macan pada sama-sama pemberani.
Nanti dalam kitab Balaghah ini dibahas agak panjang. Kalau dalam kitab Nahwu mah cukup itu saja. Jadi Zaid tadinya Zaidun Asadun, di ketika ditambah ka'anna Zaidan Asadun. Zaidan jadi isim ka'anna, Asadun jadi khobar ka'anna. Kemudian Zaidun Suja'un, lakinnahu bakhilun. Zaidun Suja'un lakinnahu bakhilun. Ini contoh yang lain. Contoh yang lakin. Lakin itu maknanya tetapi. Zaidun itu Suja'un, pemberani. Ya, jawara gitu ya. Jawara. Seja'ah. Lakinnahu bakhilun. Tetapi menjahit itu. Huknya itu adalah isim lakinna gitu. Karena ini kalimat isim domir. Ya, isim domir itu mabni. Ya, isim domir itu kata ganti dari Zaid kan. Zaid itu adalah orang yang berani, gagah pokoknya. Lakinnahu bakhilun, tetapi dia pelit. Tetapi dianya itu ke Zaid. Kalau di sini ada lafaz Zaid, lakinna Zaidan gitu, bakhilun. Ya, karena itu memperbanyak pembicaraan tidak bagus gitu. Kenapa tidak ganti dengan kata ganti saja? Jadi nggak usah Zaid, nggak usah diulang dua kali. Makanya lakinnahu, makanya isim domir saja. Tapi hu-nya nggak berubah ya, karena hukma nggak dibahasa hak nggak bisa, kecuali di Zaidnya Zainab gitu. Lakinnaha, hak juga mabni sukun. Kalau ini mabni doma karena isim domir. Nanti akan kita bahas ya kalimat-kalimat yang dimabnikan. Jadi isim isim lakinna itu domir, domirnya itu marjiknya kembali ke lapan Zaid ya. Jadi nanti narkibnya bagaimana? Narkibnya hu-nya itu mabni doma mahal nasab jadi isim lakin, bahilun jadi khobar lakin gitu. Terus laita ini laita sababa apa laita sababu gitu ya. Karena laita itu adalah tansibul isma wa tarfu'ul khobar, menasabkan kepada isimnya dan merofakkan kepada khobarnya, maka asababa ini dibacanya nasab karena jadi isim laita. Laita sababa ya'udu yauman. Misalnya ada orang yang sudah sepuh, melihat anak muda lagi bergandengan tangan dengan pacarnya gitu ya. Aduh, ingin amat saya gitu, kembali ke masa lalu seperti si Dilan. Ah, laita sababa yaumdu yauma. Ah, ingin amat saya kembali ke masa muda gitu. Kembali lagi hari ini. Hari ini aja kembali lagi. Saya ingin, mungkin tujuannya bukan kayak apa yang tadi sampai sampaikan. Jadi lihat lihat anak muda yang rajin ibadah gitu ya. Sementara dia sudah jalan juga sudah jarak jegan gitu ya. Sudah nggak bisa jalan normal. Lihat anak muda yang bisa rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, dia ingin amat kembali lagi ke masa muda. Saya ingin eh, banyak beribadah. Yang jadi contoh adalah sababa. Sababa itu isim laita. Kudu nasab, alamat nasab, kata dohir. Ini sobat laitanya mana? Sebenarnya yang udu itu film mudore. Ini sebenarnya mah ini nanti ya yang udah film mudore. Boten diperintah kudu ropa alam rupane doma dohir. Paile domir dua ya, sejumlah fiil fa'il nanti ini jumlah sejumlah fiil fa'il maharofa jadi hobar laeta ya gitu. Jadi nggak ujung-ujung bilang iya benar ini hobar laeta, tetapi ini hobarnya hobar jumlah namanya, hobar jumlah fi'liyah. Kemudian lahala saat apa satu karena lapan lala di sininya ada kalimat isim
ya. La'ala sa'ata karena jadi isim la'ala. Qoribun jadi khobar la'ala. Ingin amat jam ini, apa waktu waktu dekat gitu. Bedanya laeta dengan la'ala itu, kalau laeta itu litamani, mengharap sesuatu yang tidak mungkin. Seperti itu, orang yang sudah sepuh ingin kembali muda gitu ya. Kemudian kalau la'ala itu litaroji, mengharap sesuatu yang mungkin. Itu ya, yang sederhana-sederhana lah ya. Jadi ini saat tak dibacanya saat tak karena jadi isim la'ala, kori pun jadi khobar la'ala karena jadi khobar la'ala, kori pun dibaca rofa karena jadi khobar la'ala. Itu aja judul lah ya. Nanti kalau nanti kalau ngajinya sudah ini sudah apa ya sudah mendalam itu banyak ininya banyak banyak maknanya antara laita dan la'ala ini. Saja mungkin pada apa pengajian kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.